Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan soal dinamika penduduk yang sudah kalian kerjakan di minggu sebelumnya ya, yang jumlahnya 20 itu. Sebelumnya, Bapak mohon maaf apabila tidak bisa melakukan tatap maya di Teams, karena ada kepentingan lain. Langsung saja ke pembahasan soalnya ya. Soal nomor 1. Peristiwa kematian memengaruhi dinamika penduduk. Pengaruh kematian terhadap kependudukan yaitu A. Tingkat kesehatan penduduk meningkat, B. Rasio beban ketergantungan meningkat, C. Kepadatan penduduk menurun, D. Jumlah penduduk berkurang, E. Migrasi penduduk meningkat. Nah, untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang paling sesuai adalah D. Karena peristiwa kematian itu langsung berdampak langsung pada jumlah penduduk, yang artinya jumlah penduduk pastinya akan berkurang, seperti itu. Nah, mungkin dari kalian ada yang berpikiran kenapa jawabannya tidak C. Nah, untuk C, memang faktor kematian mempengaruhi kepadatan penduduk yang menurun. Tetapi pada kepadatan penduduk bukan hanya perhitungan jumlah penduduk saja, tetapi adanya perhitungan luas wilayah. Jadi kan kepadatan penduduk sendiri menghitung jumlah penduduk dan luas wilayah yang ditinggali penduduk tersebut. Jadi untuk nomor 1 ini yang paling tepat yang D ya. Saya lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 2, perhatikan faktor-faktor berikut. 1. Pernikahan usia muda. 2. Tingkat fertilitas tinggi. 3. Persepsi keuntungan memiliki banyak anak. 4. Keinginan memiliki anak jenis kelamin tertentu. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi A. Angka kelahiran, B. Angka kematian, C. Jumlah migrasi, D. Tingkat pernikahan, dan E. Tingkat perceraian. Ya, saya rasa kalian sudah paham ya soal nomor 2 ini ya, yang paling tepat yang A. Jadi dari arahan opsi-opsi yang ada itu mengarah pada angka kelahiran. Dan faktor-faktor yang disebutkan ini merujuk pada pronatalitas atau peningkatan angka kelahiran. Saya lanjutkan ke soal nomor 3. Nomor 3, perhatikan pernyataan berikut. Zainal memutuskan tinggal di kota untuk bekerja. Nomor 2, Pak Lurah memberi beasiswa bagi siswa kurang mampu. Nomor 3, Pak Sanusi sedang berduka karena istrinya meninggal. Nomor 4, Ibu Winda membuka kursus memasak untuk remaja putri. Nomor 5, Sinta dianugerahi adik kembar seminggu yang lalu. Peristiwa yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk ditunjukkan oleh angka. Kita lihat opsinya ya. Zainal memutuskan tinggal di kota untuk bekerja. Ya, ini masuk ke pertumbuhan penduduk total ya. Ini dikategorikannya migrasi. Ini tepat. Pak Lurah memberi beasiswa bagi siswa kurang mampu. Ini kurang sesuai. Pak Sanusi sedang berduka karena istrinya meninggal. Ya, istrinya meninggal masuk ke pertumbuhan penduduk alami. Ini berarti sesuai. Ibu Winda membuka kursus memasak untuk remaja putri. Ini kurang berpengaruh pada pertumbuhan penduduk ya, karena tidak ada penambahan dan pengurangannya. Sinta dianugerahi adik kembar seminggu yang lalu. Nah, ini dianugerahi adik kembar berarti kan kelahiran ya. Ini juga tepat, masuk pada pertumbuhan penduduk alami. Jadi yang paling tepat 1, 3, dan 5. Opsi B. Saya lanjutkan ke nomor 4. Nomor 4, perhatikan wacana berikut. Jumlah penduduk Jerman pada tahun 2018 mencapai rekor tertinggi yaitu sekitar 83 juta jiwa. Pertambahan jumlah penduduk Jerman terjadi akibat migrasi yang positif. Migrasi tersebut langsung menutup defisit kelahiran. Perkiraan jumlah penduduk pada awal tahun 2018 itu sebanding dengan jumlah penduduk pada tahun 2017, yaitu sekitar 82,8 juta. Badan Statistik Jerman memperkirakan penduduk akan turun menjadi 79 juta jiwa pada tahun 2030. Saat itu, penduduk yang berusia 65 tahun akan mencapai 28% dari total penduduk Jerman. Fakta kependudukan yang dapat diangkat dari wawancara tersebut yaitu laju pertumbuhan penduduk di Jerman mengalami penurunan, B. Jumlah penduduk Jerman cenderung meningkat setiap tahun, C. Jerman diproyeksi mengalami bonus demografi beberapa tahun ke depan, D. Penduduk migrasi menambah permasalahan dinamika penduduk Jerman, E. Migrasi masuk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penduduk Jerman. Nah, untuk opsi nomor 4 ini yang paling sesuai jawabannya yang E. Jadi kita lihat arahan soalnya ya, yaitu fakta. Jadi arahannya yang sudah terjadi.
Nanti kan migrasi masuk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penduduk Jerman. Nah, ini kan sudah disebutkan ya, migrasi bersih yang positif. Nah, itu mengapa jawabannya paling tepat E. Mungkin dari kalian juga berpikiran, kenapa bukan yang A, Pak? Karena di sini kan tulisannya laju pertumbuhan penduduk di Jerman mengalami penurunan. Ya, memang di sini dijelaskan terjadi penurunan. Tetapi ini masih proyeksi ya, atau perkiraan. Jadi belum tentu hal ini akan terjadi di masa depan seperti itu. Jadi ini masih kurang sesuai. Saya lanjutkan ke soal nomor 5. Nomor 5. Pemusatan penduduk terjadi di kota-kota besar. Salah satu yang memengaruhi pemusatan penduduk dalam konteks demografi yaitu A. Perpindahan penduduk, B. Peristiwa bencana alam, C. Perbaikan fasilitas umum, D. Pembangunan pedalaman, E. Peningkatan kualitas barang. Ya. Jadi konteksnya demografi ya. Demografi itu berkaitan dengan kependudukan. Ini saya rasa juga mudah untuk kalian jawab. Nah, ini kan yang paling berkaitan dengan demografi yaitu perpindahan penduduk ya. Yang paling tepat opsi A. Sedangkan opsi yang lain B, C, D, E ini lebih mengarah ke lingkungan. Lanjut ke nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya permukiman kumuh ya. Fenomena tersebut berpotensi makin memburuk, yang menyebabkan pemukiman kumuh menjadi meningkat. Kira-kira yang mana? Arus urbanisasi makin meningkat, sarana transportasi makin beragam, daya dukung lingkungan diperbaiki, lapangan pekerjaan bervariasi, perolehan rumah layak huni dipermudah. Ini yang paling tepat yang A ya, karena arus urbanisasi itu kan mendatangkan penduduk kota yang baru, sehingga yang biasanya menuju kota itu kan perekonomiannya relatif menengah ke bawah, dan untuk memiliki rumah atau menyewa rumah untuk tempat tinggal sementara mereka kan pasti membutuhkan biaya. Nah, maka dari itu seringkali para pendatang itu mengontrak rumah-rumah petak ataupun membangun secara ilegal di permukiman seperti ini. Saya lanjutkan ke soal nomor 7. Nomor 7, perhatikan permasalahan berikut. 1. Angka kecukupan gizi penduduk menurun. 2. Jumlah pengangguran meningkat. 3. Polusi udara makin meningkat. 4. Ketersediaan lahan permukiman berkurang. 5. Limbah rumah tangga bertambah. Pertumbuhan penduduk tinggi berdampak terhadap lingkungan ditunjukkan oleh angka. Ini konteksnya terhadap lingkungan ya. Kita cek satu-satu opsinya. Angka kecukupan gizi penduduk menurun. Ini langsung ke penduduknya ya, berarti ini bukan. Jumlah pengangguran meningkat. Ini juga berdampak pada penduduknya, ini juga bukan. Polusi udara makin meningkat ya. Polusi udara berkaitan dengan lingkungan ya. Ini tepat. Ketersediaan lahan permukiman berkurang. Nah, ini ketersediaan lahan kan juga lingkungan. Ini tepat. Limbah rumah tangga bertambah. Nah, limbah ini kan keterkaitannya juga dengan lingkungan. Ini tepat. Jadi opsi yang paling tepat untuk nomor 7, 3, 4, 5. Yang E. Selanjutnya, jumlah penduduk Kecamatan Telaga Yasa adalah 75.645 jiwa. Pada tahun 2019 terjadi kelahiran sebanyak 4.520 jiwa dan kematian sebanyak 2.955 jiwa. Pertumbuhan penduduk alami di Kecamatan Telaga Yasa selama tahun 2019 adalah, nah untuk soal nomor 8 ini kita tidak perlu memperhatikan jumlah penduduk yang ada karena yang ditanyakan cuma pertumbuhannya kan, apalagi pertumbuhan alami. Nah, ini berarti tinggal angka kelahiran ini dikurangi angka kematian, yang hasilnya adalah yang A, 1.565 jiwa. Nah, mungkin dari kalian kedepannya menemukan perubahan pertumbuhan penduduk total, yaitu memperhitungkan juga dengan migrasi masuk dan migrasi keluar. Saya lanjutkan ke soal nomor 9. Volume migrasi penduduk ke kota-kota besar meningkat seiring tingginya kebutuhan pekerjaan. Migrasi yang terus-menerus terjadi berdampak buruk bagi daerah tujuan. Salah satu kebijakan yang diambil yaitu pembatasan arus migrasi. Akan tetapi, dampak yang muncul dari pembatasan tersebut adalah jumlah pengangguran meningkat, daya saing tenaga kerja meningkat, penduduk usia produktif berkurang, kualitas tenaga kerja makin menurun, daerah asal mengalami penurunan ekonomi. Ya, kita lihat opsinya ya. Jadi ini kondisinya terjadi penumpukan tenaga kerja.
Nah, maka dari itu dilakukan pembatasan arus migrasi. Akan tetapi dampak yang muncul dari pembatasan adalah jumlah pekerjanya mulai sedikit karena terjadi pembatasan tadi. Nah, yang masalah yang muncul adalah usia produktif berkurang. Ini yang paling sesuai C. Mungkin dari kalian banyak yang berpikiran daerah asal mengalami penurunan ekonomi. Ya, ini bisa terjadi. Tetapi kan konteks di sini membahas kondisi kotanya, bukan membahas mengenai daerah asal atau daerah desanya. Maka dari itu, yang paling tepat yang C, penduduk usia produktif berkurang. Saya lanjutkan ke nomor 10. Negara berkembang cenderung memiliki masalah kependudukan lebih kompleks dibanding negara maju. Salah satu permasalahan kependudukan di negara maju yaitu, ini konteksnya permasalahan di negara maju. Kita lihat opsinya A, angka kelahiran tinggi, B, laju pertumbuhan menurun, C, fenomena bonus demografi, D, tingkat kesejahteraan tinggi, E, rasio beban ketergantungan. Nah, yang paling tepat untuk permasalahan di negara maju adalah laju pertumbuhan menurun. Seperti yang sudah kita bahas pada awal-awal bab, kan kita membahas mengenai piramida penduduk. Segitiga itu adalah piramida untuk negara berkembang yang didominasi oleh angka kelahiran tinggi ini. Sedangkan untuk negara maju lebih ke penduduk stasioner atau granat yang jumlah penduduknya hampir sama, serta yang berupa penduduk usia tua. Jadi yang menjadi masalah adalah laju pertumbuhan yang menurun untuk negara maju ya. Nah, untuk negara maju sebenarnya juga memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi, tetapi kan ini konteksnya permasalahan. Jadi hal yang negatif seperti itu. Saya lanjutkan ke nomor 11. Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi pada tahun 2020 hingga 2030. Kriteria yang berhubungan positif terhadap kondisi tersebut adalah A. Kematian meningkat, B. Penduduk usia produktif meningkat, C. Perpindahan penduduk menurun, D. Rata pendapatan penduduk naik, E. Angka pengangguran meningkat. Untuk nomor 11 ini, jawaban yang paling sesuai yang B ya. Ini kan kriteria berhubungan hal positif. Angka kematian meningkat itu kan hal negatif. Nah, dan memang bonus demografi itu berkaitan dengan penduduk usia produktif meningkat. Kenapa bukan rata pendapatan penduduk naik? Nah, ini kurang signifikan ya. Dalam artiannya memang rata-rata pendapatan penduduk bisa naik jika mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Tetapi kan di sini tidak dijelaskan mengenai kondisi si tenaga kerjanya. Jadi bonus demografi ini juga bisa menyebabkan suatu hal yang berdampak negatif jika tidak dibarengi dengan kompetensi sumber daya manusianya. Saya lanjutkan ke nomor 12. Bonus demografi dinilai mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tujuan tersebut dapat tercapai jika kondisi kependudukan berjalan sesuai dengan harapan. Upaya untuk mengoptimalkan kondisi penduduk yang dapat mendukung pernyataan tersebut adalah A. Pengelolaan sumber daya manusia, B. Pengubahan pola konsumsi penduduk, C. Pemerataan penduduk ke seluruh wilayah, D. Penggunaan mesin-mesin di industri kecil, E. Pemberian bantuan tunai kepada penduduk miskin. Ya, ini saya rasa juga mudah ya untuk kalian jawab ya. Yang paling tepat opsi A, pengelolaan sumber daya manusia. Jadi dengan adanya bonus demografi diharapkan juga mampu terserap ke lapangan kerja yang ada yang dibarengi dengan pengelolaan sumber daya manusia sehingga para pekerjanya dan memiliki kompetensi yang baik. Saya lanjutkan ke nomor 13. Masalah kependudukan yang terkait dengan kualitas kesehatan penduduk Indonesia adalah ya, kualitas kesehatan. Konsumsi herbal masyarakat meningkat. Ini konotasinya bukan suatu yang negatif ya, kan ini masalah. Ini kurang tepat. Jumlah penduduk usia produktif bertambah, ini kurang berkaitan juga dengan kualitas kesehatan karena kan usia produktif itu pekerjaan ya. Angka kematian ibu melahirkan tinggi bisa, jumlah kelahiran bayi menurun bisa, harga peralatan olahraga naik, ini tidak berkaitan ya, ini lebih ke ekonomi. Kita bahas ya. Mulai yang di dulu, jumlah kelahiran bayi menurun. Nah, ini bisa berkaitan dengan masalah kualitas kesehatan. Tetapi terkadang menurunnya angka kelahiran bayi itu merupakan sebuah hal yang direncanakan. Dalam artinya seperti ini. Di negara berkembang seperti Indonesia, itu kan angka kelahirannya tinggi. Nah, maka dari itu, pemerintah mencanangkan program keluarga berencana agar menekan
angka kelahiran bayi. Nah, kalau untuk kelahiran bayinya menurun karena akibat program KB itu kan hal yang positif, dalam artiannya mencegah peningkatan penduduk. Untuk yang nomor 13 ini paling tepat yang C, angka kematian ibu melahirkan tinggi. Karena kematian ibu melahirkan itu bisa disebabkan karena kurangnya infrastruktur, dalam artiannya tersedianya rumah sakit, puskesmas, ataupun bidan yang ada di daerah ibu tersebut, atau ibu tersebut memiliki kesehatan yang kurang, itu tidak didukung dengan adanya asupan gizi yang baik. Itu juga merupakan masalah kualitas kesehatan. Saya lanjutkan ke nomor 14. Pengembangan ekonomi kreatif dinilai mampu mengatasi permasalahan kependudukan. Permasalahan kependudukan yang dapat diatasi dengan upaya tersebut adalah tingginya angka kelahiran, ini bukan ya, rendahnya kualitas kesehatan, ini juga bukan, tingginya angka pengangguran, nah ini bisa, rendahnya beban ketergantungan, ini bukan suatu permasalahan ya, karena rendahnya beban ketergantungan itu hal yang positif, jadi ini juga bukan, tingginya pertumbuhan penduduk, ini juga bukan. Jadi yang paling tepat yang C ya, tingginya angka pengangguran. Jadi dari tingginya angka pengangguran itu bisa terserap ke ekonomi kreatif atau UMKM ya. Saya lanjutkan ke nomor 15. Urbanisasi termasuk masalah kependudukan yang masih terjadi setiap tahun. Ternyata urbanisasi berdampak positif, khususnya ketika momen mudik menjelang Lebaran. Dampak positif urbanisasi ketika mudik di bidang ekonomi yaitu, kira-kira yang mana? Kita lihat opsinya, daya beli masyarakat menurun, ini kurang sesuai karena biasanya kan Lebaran itu masyarakat mendapatkan uang THR, jadi perekonomiannya pasti membaik. Kondisi udara perkotaan membaik, ini sebenarnya benar, tetapi kurang berkaitan dengan bidang ekonomi ya. Kurang sesuai. Permintaan barang terus meningkat, ini bisa, tetapi kita lihat opsi yang lain dulu. Peredaran uang ke daerah relatif besar, ini bisa. Penggunaan layanan jasa antar meningkat, ini juga bisa. Nah, untuk untuk jawaban nomor 15 ini yang paling tepat yang D, peredaran uang ke daerah relatif besar. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang urbanisasi atau bekerja di kota itu kan pasti kembali ke desa untuk merayakan hari raya bersama keluarganya di sana, dan pasti di sana akan menggunakan uang tunjangan hari raya atau THR-nya untuk berrekreasi atau bersenang-senang lah di desanya. Selain itu pasti para urban ini juga menabung untuk diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan saat di desa, seperti itu. Jadi peredaran uangnya lebih besar. Nah, mengapa bukan pengguna layanan jasa antar meningkat? Ini memang berkaitan dengan mungkin pembelian barang online ya, seperti itu kan sering, atau penggunaan transportasi umum. Nah, tetapi dilihat dari besaran perputaran uang yang ada, pasti peredaran uangnya lebih besar untuk di daerah desanya kan, dibandingkan untuk biaya transportasi. Kalau untuk permintaan barang terus meningkat, ya ini memang saat-saat Lebaran mesti meningkat ya, tetapi ini kurang spesifik dalam artiannya kan ini ada pengerucutan kasus orang urbanisasi dan dengan tujuan mudik, jadi kan kembali ke daerah. Selanjutnya ke nomor 16. Migrasi keluar dapat mengurangi tenaga kerja di suatu daerah. Oleh karena itu, diperlukan kondisi positif yang dapat menahan penduduk tidak bermigrasi. Contoh kondisi tersebut adalah yang dibutuhkan kondisi positif ya. Kita lihat opsinya. Potensi sumber daya alam berkurang, ini hal negatif. Lahan pekerjaan di tempat asal makin sempit, ini juga negatif. Ketidakcocokan seseorang dengan budaya atau adat daerah asal, ini juga hal yang negatif. Alasan pekerjaan yang menyebabkan tidak berkembangnya karir pribadi, ini juga hal negatif. Jalinan persaudaraan dan kekeluargaan di antara warga desa sangat erat, ini hal positif. Jadi jawaban nomor 16 yang E. Saya rasa kalian juga mudah untuk menjawab soal nomor 16 ini. Kita lanjutkan ke nomor 17. Berdasarkan data yang dirilis oleh WHO, sampai pertengahan Oktober 2020, jumlah korban meninggal akibat pandemi COVID-19 mencapai 1,07 juta jiwa. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat jika tidak segera ditemukan vaksin. Antimortalitas yang relevan dengan kasus tersebut adalah, antimortalitas ini hal yang menghambat kematian ya. Nah, untuk nomor 17 ini jawaban yang paling tepat yang D. Kenapa demikian? Karena di wacananya disinggung ditemukannya vaksin. Penemuan vaksin pasti berkaitan dengan penggunaan iptek.
karena iptek membantu cepat ditemukannya vaksin yang ada. Nah, selain itu, melihat kondisi lapangan yang ada, kita kan sudah melihat pencanangan pola hidup sehat, protokol kesehatan, membatasi aktivitas, dan pengembangan pola hidup untuk pencegahan virus COVID. Nah, hal itu kurang signifikan untuk mengurangi angka penularan COVID-19. Jadi untuk nomor 17 ini, kata kuncinya ini, ditemukannya vaksin. Saya lanjutkan ke nomor 18. Pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dipengaruhi banyak faktor. Faktor utama perpindahan penduduk yaitu ekonomi. Contoh faktor ekonomi adalah penduduk memiliki teman di daerah tujuan, lapangan pekerjaan di daerah asal sedikit, penduduk memiliki pendidikan tinggi, informasi tempat tujuan saudara, pengaruh kekotaan di daerah asal. Nah, untuk nomor 18 ini saya rasa kalian juga mudah untuk memahaminya, yaitu faktor ekonomi berkaitan dengan uang ya. Nah, nomor 18 ini jawaban yang paling tepat yang B. Dengan lapangan pekerjaan arahannya orang yang bekerja pasti ingin mendapatkan upah. Nah, upah tersebut berkaitan dengan uang yang arahannya faktor ekonomi. Kita lihat opsi yang lain ya untuk memastikan penduduk memiliki teman di daerah tujuan, ini bukan ya, ini lebih ke informasi. Penduduk memiliki pendidikan tinggi, ini ya arahnya ya pendidikan. Informasi tempat tujuan saudara ini juga hampir sama dengan yang A. Pengaruh kekotaan daerah asal ini juga kurang berkaitan ya dengan soalnya. Saya lanjutkan, jadi yang paling tepat yang B ya. Saya lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 19. Salah satu permasalahan dinamika penduduk Indonesia yaitu angkatan kerja. Tingginya jumlah angkatan kerja tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang menyebabkan angka pengangguran meningkat. Peran masyarakat dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah A. Meningkatkan kualitas produk dalam negeri, B. Menambah pengetahuan melalui pendidikan, C. Mendukung pembangunan infrastruktur daerah, D. Mengembangkan kegiatan ekonomi secara mandiri, E. Mencari peluang pekerjaan dengan migrasi ke kota. Nah gitu kan, kita selaku masyarakat membantu mengatasi masalah. Yang paling tepat adalah mengembangkan kegiatan ekonomi secara mandiri, karena pengembangan ekonomi secara mandiri ini atau UMKM bisa menyerap angkatan kerja yang ada. Jadi kita bisa membuat lapangan kerja baru. Masuk ke soal terakhir, nomor 20, perhatikan upaya berikut: menyediakan lapangan pekerjaan, mewujudkan jaminan sosial, meratakan pelayanan kesehatan, 4. Memudahkan proses migrasi penduduk, 5. Memudahkan pembukaan objek wisata. Upaya memanfaatkan bonus demografi ditunjukkan oleh angka. Kita lihat ya, menyediakan lapangan pekerjaan ini pasti. Ini bonus demografi kan usia produktif yang melimpah ya. Mewujudkan jaminan sosial, para pekerjaan pasti butuh jaminan sosial. Ini tepat. Meratakan pelayanan kesehatan, ini juga bagian dari keselamatan kerja. Nah, untuk opsi 45 ini kurang berkaitan ya. Memudahkan proses migrasi penduduk, ini kurang sesuai karena memang urbanisasi itu biasanya arahannya untuk mencari kerja, tetapi migrasi yang lain seperti halnya transmigrasi itu kan tujuannya pemerataan daerah, seperti halnya penduduk di Pulau Jawa yang diratakan dalam artinya dipindahkan pemerintah ke daerah Sumatera ataupun Kalimantan. Sedangkan untuk opsi nomor 5, memudahkan pembukaan objek wisata, ini sebenarnya berpengaruh, tapi kurang spesifik dalam artian pembukaan objek wisata itu kan dapat menyerap tenaga kerja. Nah, tetapi di bidang pariwisata atau objek wisata ini tidak dijelaskan pada soalnya, jadi ini kurang sesuai. Berarti opsi yang paling sesuai 1, 2, 3 yang A, yaitu tadi pembahasan soal yang sudah kalian kerjakan. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan WA Bapak ya. Nanti saya bantu untuk menjelaskan yang sekiranya kalian kurang paham. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.